Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi. Serial untuk sama-sama belajar berpikir, melembut cerdaskan hati nurani kita masing-masing sesuai dengan keyakinan agama yang kita miliki. Di Indonesia tentu tak satupun yang dibenarkan tidak beragama, apalagi melawan agama. Karena itu saya teringat akan pesan tertulis dari seorang ketika menulis masih Dr. Miftah Toha, salah satu guru kami yang berasal dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di tahun 90-an, beliau menulis tentang kebijakan negara, di mana beliau terusik sumpah jabatan senantiasa diiringi dengan pengakuan tulus seseorang atas agamanya, dibuktikan dengan penyertaan kitab suci ketika melakukan sumpah jabatan itu. Namun, seorang Miftah Toha, Profesor Dr. Miftah Toha, MPA, galau karena di era 90-an sudah sangat terasa bahwa kebijakan-kebijakan yang ditorehkan oleh pemangku kebijakan mulai dari kepala daerah hingga pemerintah pusat lalai terhadap nilai-nilai agama. Dan nilai agama itu telah dikristalisasi di dalam sila Pancasila. Karena itu, kegalauan seorang Miftah Toha sampai hari ini pun sungguh masih terasa. Mengapa kebanyakan guru tidak memasukkan makna dan nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, di dalam pola pendidikan dan pengajarannya? Harus diakui memang mengawali kelas di sekolah dasar hingga menengah tak lupa memanjatkan doa. Namun sungguh disayangkan ketika proses pembelajaran, pendidikan dan pengajaran berlangsung, maka makna dan nilai dari sila pertama Pancasila nyaris tidak mewarnai proses pendidikan dan pengajaran di kelas-kelas konvensional kita. Sungguh beralasan ketika itu Presiden Soeharto melalui TAP MPR 2 MPR RI tahun 1978 menorehkan ketetapan tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Sosialisasi pendidikan kewarganegaraan, khususnya pertalian dengan pemahaman secara multidisipliner dari Pancasila. Meski banyak kritik yang dialamatkan pada seorang
Soeharto. Namun upaya itu tidak berlanjut untuk disempurnakan. Justru segala yang berbau Soeharto dianggap harus diluluh lantakkan. Seolah cendekiawan tanpa terkecuali rohaniawan hanyut dalam euforia politik sehingga multipartai politik yang dikembangkan lagi di era reformasi semakin menutup pintu keberkahan yang ada di dalam sila Pancasila itu sendiri. Lebih genap ketika pendidikan sarjana tidak lagi bergaya tingkat 1 sampai 5 di mana ada proses sarjana muda di dalamnya. Maka Pancasila yang ketika era 1970-an, 80-an masih kental dengan nilai-nilai luhur dan falsafah Pancasila, terbabat hanya tersisa 1 semester. Mereka yang memiliki gelar Dr. Andes atau yang sejaman dengan itu pernah merasakan pendidikan Pancasila dari yuridis konstitusional historis 1 tahun lamanya. Kemudian pada tingkat doktoral 1 tahun belajar falsafah Pancasila. Nah, atau lebih tepatnya filsafat Pancasila. Nah, oleh sebab itu, jika sekarang mahasiswa, anak didik kita diminta untuk mengejar pola sosialisasi seperti pada zaman 70-an, 80-an, maka menjadi niscaya para pemangku kebijakan di perguruan tinggi, para guru di perguruan tinggi, mulai dari dosen sampai guru besar, mengkait kelindankan, sekali lagi, mengkait kelindankan antara makna nilai luhur Pancasila dengan ilmu dan teknologi apapun yang dididik dan diajarkan kepada mahasiswa. Jika memang kebijakan ini masih strata 1 dan Pancasila niscaya hanya 1 semester, maka menjadi wajib, bahkan kami memandang fardu ain seluruh dosen di perguruan tinggi, bahkan seluruh guru, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan menengah, mentali hubungkan dan memberikan ruh seluruh ilmu dengan Pancasila, seluruh teknologi dengan Pancasila, supaya calon pemimpin ke depan tidak gamang dengan Pancasila, tidak mempersoalkan apalagi mempermasalahkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Konsekuensi logis dari Pancasila sebagai falsafah bangsa, yakni yang pertama, ilmu dan teknologi harus mutlak berdasar Pancasila. Bukan sekedar diselipkan ekonomi Pancasila, sejarah Pancasila, tata niaga Pancasila, bisnis Pancasila, bukan itu. Tetapi guru, saya yakin mampu
untuk memberikan ruh spirit pada yang diajarkan tentang nilai luhur Pancasila itu. Sehingga Pancasila benar-benar menjadi falsafah bangsa. Bukan sekedar formalisme belaka. Yang kedua, penerapan ilmu dan teknologi niscaya manifestasi atau pengejawantahan dari sila pertama Pancasila. Pantang sebuah kebijakan yang dilahirkan dari seorang ilmuwan, kemudian memegang tahta, bertentangan dengan Pancasila. Kebijakan dirancang atas aspirasi dari rakyat yang ada di daerah itu. Kemudian data dikumpulkan, diverifikasi untuk dianalisis dan dijadikan bahan utama untuk menyusun peraturan perundangan ataupun kebijakan pemerintah. Sudah waktunya kembali kepada nilai sila pertama. Yang ketiga, tidak ada pembahasan ilmu dan teknologi kecuali yang selaras dan memang dijiwai oleh nilai luhur Pancasila. Sila pertama menjiwai seluruh sila-sila yang lainnya. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami tulis studi kualitatif sederhana kami dalam simpulan syair sabdana yang ke 12.464 Pancasila dasar ilmu pengetahuan. Pancasila saripati ajaran agama dan kepercayaan. Nilai-nilainya bahkan selaras dengan seluruh negara kebangsaan. Bangsa Indonesia meyakini ilmu berasal dari Tuhan. Tuhan Maha Esa, pemilik seluruh ilmu pengetahuan. Ilmu Tuhan meliputi seluruh ilmu pengetahuan insan. Hanya sedikit sekali ilmu yang dikuasai oleh insan. Bagi bangsa yang tak bertuhan dalam penghormatan. Malang, tanggal 1 Desember 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.